Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Muhammad Hasan Mars. Nah, pada video kali ini gimana caranya meningkatkan ya minat dari masyarakat untuk melengkapi imunisasi anak, cucu, ponakan, dan murid kita. Untuk apa? Untuk mencegah sakit berat, cacat, atau meninggal. Nah, ini dari slide yang sudah dirangkum ya dari WHO, Kementerian Kesehatan, anggota Satgas Imunisasi IDAI, anggota Komite Imunisasi Nasional ITAGI, dan ini dari Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak di FKUI. Ya, jadi kita mulai ya untuk pembahasan terkait imunisasi ini, gimana caranya agar anak-anak kita tercegah dari sakit berat, cacat, atau meninggal. Nah, ini ya bagaimana cara mencegah penyakit menular tersebut. Yang pasti kebersihan, dua gizi atau makanan, dan ketiga adalah imunisasi. Nah, yang pertama ini masalah kebersihan. Ya, kita lihat bakteri, virus ada di mana-mana ya, kurang efektif ya, lupa kebersihan, masuk hidung, mulut, dan bisa ke kulit. Untuk gizi makanan ya, kamu bisa lihat ada bakteri, virus dapat melubangi atau memanjat masuk ke tubuh anak-anak Anda. Nih lihat di gambar ya. Nah, yang ketiga imunisasi. Nah, ini terbukti paling efektif untuk membentuk antibodi spesifik tentara di tubuh anak Anda, memastikan bakteri atau virus yang lolos. Pakar-pakar semua negara sudah mengakui pentingnya imunisasi lengkap pada anak. Kita lanjut. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, di cakupan imunisasi ini memang belum merata ya. Jadi setiap tahun tuh lahir 4,6 juta anak. Setiap bulan lahir 380.000 bayi. Setiap minggu itu lahir sekitar 95.000 bayi. Luar biasa ya, ini survei kesehatan Indonesia di tahun 2023. Nah, di sini kita lihat orang tua baru itu memang masih banyak belum mengerti terkait imunisasi, dan orang tua yang lama yang udah zaman dahulu itu imunisasi itu kadang lupa, ragu, atau kadang dia nggak peduli, atau bahkan dia menolak apa itu imunisasi. Padahal penting banget bagi anak-anak kita untuk melakukan imunisasi lengkap. Lanjut. Nah, kamu bisa lihat di sini ya untuk bahaya penyakit jika anak Anda tidak melakukan imunisasi. Sakit berat, cacat, ataupun meninggal. Anak, cucu, keponakan, atau murid kita ya. Ini jarang diberitakan di media, sering di ruang rutina rumah sakit. Anak bayi umur di bawah 30 hari, ada anak usia 3 bulan, 6 bulan, setahun, ini 2-3 tahun, terkena sakit berat, cacat ya, atau meninggal. Nah, ini salah satunya karena kurangnya imunisasi lengkap pada bayi pada saat baru lahir. Kita lanjut. Nah, ini adalah bahaya-bahaya penyakit menular ya. Dan pencegahannya kita bisa lakukan dengan imunisasi. Ini contoh penyakit ada kurang lebih 9 ya. Hepatitis B, TBC, polio, DPT ya, difteri, pertusis, tetanus, pneumonia dan meningitis, diare, rubella, Japanese encephalitis, kanker leher rahim. Nah, ini kamu bisa lihat ya, bahaya penyakit dapat mengakibatkan sakit berat atau cacat. Misalnya hepatitis B, ini kanker hati ya. Oleh apa? Virus hepatitis B. Bisa dicegah dengan apa? Hepatitis B segera setelah lahir 2, 3, 4 sampai 18 bulan. Bisa Anda lakukan imunisasi hepatitis B. Contoh lagi TBC ya, radang paru dan otak oleh Mycobacterium tuberculosis. Ini bisa dengan vaksinasi imunisasi BCG. Polio, lumpuh ya, bisa sakit berat, cacat, lumpuh, kasihan anak kecil gara-gara polio. Nah, ini kamu bisa cegah dengan imunisasi OPV ya, setelah lahir 2, 3, 4, 18 bulan. Dan selebihnya kamu bisa baca sendiri ya terkait bahaya-bahaya penyakit menular dan pencegahannya kita bisa dengan lakukan imunisasi ini. Oke, kita lanjut ya.
Jadi kalian harus tahu semua bahwa sebetulnya kepada siapa disebarkan informasi imunisasi ini. Di level birokrasi itu udah semua disebarluaskannya, Kemendagri, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenak, BKKBN. Surat turu udah sampai ke Pemda, Dinkes, Depak, MUI. Nah, ini selanjutnya untuk nakes, kader, PKK, tokoh agama masyarakat LSM itu udah disampaikan dan sudah diingatkan ya, untuk ayah, ibu, nenek, kakek jangan sampai lupa terkait imunisasi ini. Guru-guru pun TK, SD, SMP, madrasah, pesantren itu udah disampaikan semua terkait imunisasi ini. Nah, salah satunya lewat video ini saya mengingatkan kembali ya kepada seluruh masyarakat Indonesia, ayah, ibu, kakek, nenek untuk anak-anaknya dilakukan imunisasi. Kita lanjut. Nah, kamu bisa lihat di sini, akibat cakupan imunisasi belum merata, Indonesia berpotensi terjadi KLB. Penyakit-penyakit yang dapat dicegah sebetulnya bisa dengan imunisasi. Kamu bisa lihat tadi ya, beberapa penyakit yang bisa timbul jika anak-anak Anda tidak melakukan imunisasi pasca bayi lahir, minimal 9 bulan di awal. Nah, kita mengajak ayah, ibu, nenek, bapak, ibu guru untuk melindungi bayi balita usia sekolah karena bahaya sakit berat, cacat, atau meninggal dengan tidak melengkapi imunisasi. Jadi mohon untuk seluruh bapak ibu diingatkan kembali ya, anak ibu, keluarganya untuk anak yang baru lahir dilengkapi dan diperhatikan imunisasinya. Nah, ini mungkin sedikit terkait penjelasan ya, atau detail terkait nakes atau kader ketika bapak ibu mungkin ada yang bertanya, misalnya seperti ini, mengapa bayi harus banyak imunisasi? Nah, karena banyak penyakit berbahaya ya, maka dilindungi dengan imunisasi. Tadi di atas ya sudah saya jelaskan banyaknya imunisasi 9 bulan sampai 1 tahun, 2 tahun sampai vaksin HPV. Nah, ini bayi sering diimunisasi berbahayakah? Nah, ini jawabannya tidak berbahaya, supaya kekebalannya makin tinggi untuk melawan penyakitnya yang berbahaya, sakit berat, cacat, dan meninggal. Jadi maka semua negara rutin melakukan imunisasi pada bayi. Nah, contoh pertanyaan lagi, bisa dicegah dengan vitamin herbal? Tidak bisa. Jadi antibodi spesifik tentara yang dapat membunuh bakteri virus hanya dapat dirangsang dengan imunisasi. Makanya negara-negara pengguna herbal tetap rutin melakukan imunisasi. Batuk pilek sedikit, tidak demam, apa boleh? Boleh, asal tidak demam dan tidak rewel. Anak berkebutuhan khusus atau penyakit kronis, apakah bisa dilakukan imunisasi? Boleh, asal kekebalan normal dan tidak demam. Terus nyeri, bengkak, demam setelah imunisasi itu reaksi normal ya di tubuh. Biasanya hilang dalam 1-2 hari. Jadi untuk para nakes juga dan untuk para bapak ibu yang sudah lihat video ini sudah bisa tahu ya, mungkin beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan ke tenaga kesehatan, mau perawat atau bina atau dokter. Nah, ini kamu bisa jawab, bisa lihat jawabannya sini. Nah, ini sudah imunisasi masih bisa tertular? Bisa, tapi lebih ringan. Yang belum lengkap imunisasinya bisa sakit lebih berat, cacat, atau meninggal. Oke, semoga paham ya terkait pertanyaan dan jawaban untuk imunisasi. Oke, jadi bayi, balita, dan anak usia sekolah imunisasinya harus lengkap ya, sehingga terlindungi dari bahaya sakit berat, cacat, atau meninggal. Lihat nih, bayi bukan masalah uang yang banyak ya, tapi bagaimana kita melengkapi kesehatan anak-anak kita, karena akan menjadi generasi emas ke depannya. Ada yang bisa jadi tentara, polisi, dokter, perawat, bidan, angkatan udara, militer, dan lain-lainnya. Terima kasih ayah, ibu, nenek, kakek, bapak, ibu guru, mohon disebarluaskan. Terima kasih.